Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nurlika dari kelas Ekonomi Syariah I akan menjelaskan tentang risiko operasional. Definisi risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Untuk bentuk risiko operasional ada 7. Yang pertama, risiko pada komputer atau computer risk. Risiko pada bidang komputer biasanya terjadi karena adanya berbagai faktor seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dan risiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer yaitu 1. Terjadinya perubahan data-data komputer karena terserang virus. Kondisi ini sering terjadi karena jaringan komputer harus selalu memiliki antivirus yang terbaru. Maka, sebaiknya perusahaan harus selalu memiliki tempat khusus yang aman untuk menyimpan dokumen penting. 2. Setiap pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan biaya yang tinggi. 3. Program dalam komputer sering mengalami perubahan. Kualitas IT dari para personelnya harus dapat diupdate setiap waktunya dengan tujuan berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari. Bentuk yang kedua, kerusakan maintenance pabrik. Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik yaitu 1. Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. 2. Biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. 3. Biaya penggantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Dan bentuk yang ketiga yaitu kecelakaan kerja. Bentuk risiko kecelakaan yang akan dialami perusahaan 1. Memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah diterapkan selama ini karena dianggap tidak efektif. 2. Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan sering mendapat sorotan dari pihak jurnalistik atau pers, maka ini bisa berakibat pada turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang ketiga, citra perusahaan, khususnya pemerintah yang bersangkutan di mata internasional, akan mengalami penurunan reputasi karena kecelakaan yang terjadi tiap tahunnya diumumkan pemerintah ataupun media cetak. Bentuk risiko yang keempat adalah kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Risiko seperti ini timbul ketika kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Dan risiko yang ditanggung perusahaan antara lain barang menjadi tidak laku terjual karena tidak ada kesepakatan dapat ditukar. Yang kedua, perusahaan menjual dengan harga murah dengan asumsi daripada barang tersebut tidak dijual di pasaran atau mengalami kadaluarsa. Dan yang ketiga, perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya. Bentuk resiko yang kelima yaitu kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual risk. Penyebab risiko pada hal ini yaitu 1. Ketika kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, maka pembukuannya tidak bisa atau sulit mencari penggantinya. 2. Proses penyusunan pembukuan lama sehingga pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Bentuk yang keenam yaitu pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan. Atau suatu perusahaan sebagai pegawai dengan perjanjian secara outsourcing. Pada saat suatu perusahaan menerima pegawai yang bersifat outsourcing,
maka ada beberapa resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, yaitu 1. Pegawai tersebut bukan pegawai tetap, sehingga ia akan bekerja sebatas masa kontrak kerja saja. Dengan begitu, rasa tanggung jawab psikologis untuk menjaga perusahaan tidak begitu ia pikirkan, karena pegawai tersebut lebih bertanggung jawab kepada perusahaan penyalur. 2. Rahasia perusahaan selama ia bekerja memungkinkan sekali untuk diketahui oleh publik luar ketika ia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Sementara rahasia perusahaan menyangkut dengan wibawa dan nama baik perusahaan. Globalisasi dalam konsep dan produk. Untuk menerapkan konsep global, perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita di perusahaan, seperti penggunaan teknologi modern yang memiliki spesifikasi tinggi sehingga cepat terkoneksi dengan berbagai permasalahan, baik pengaduan masalah yang datang dari internal perusahaan maupun yang berasal dari pihak eksternal, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam penanganan masalah, namun masalah akan lebih cepat terselesaikan. Pengukuran risiko operasional. Perhatikan gambar di bawah ini. Keterangannya, ER sama dengan expected return atau keuntungan yang diharapkan. Delta sama dengan standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku di sini sering diartikan dengan tingkat risiko yang semakin besar simpangan bakunya, maka semakin besar tingkat risiko yang akan terjadi. Posisi M adalah posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi ER dan delta. Jika pihak manajemen dan para komisaris perusahaan atau para pemegang saham menginginkan kondisi yang stabil dalam artian safety position, maka sebaiknya memilih posisi atau titik M saja. Posisi pertama, di mana ER berada di posisi yang paling tertinggi dan delta juga berada di posisi yang tertinggi dalam artian semakin tinggi pengharapan ER, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya delta. Atau dengan kata lain, di sini kondisi maksimalitas expected return bersifat searah atau linear dengan risiko yang akan diterima. Posisi kedua, di mana ER berada pada posisi rendah dan delta berada pada posisi yang tinggi, atau dengan kata lain, ER dan delta bersifat tidak searah atau non-linear. Posisi ketiga, di mana ER berada pada posisi rendah dan delta bersifat searah atau linear. Posisi keempat, di mana ER berada pada posisi tinggi dan delta berada pada posisi rendah, atau dengan kata lain ER dan delta bersifat tidak searah atau non-linear. Biaya risiko operasional. Yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Dan yang terakhir, memutuskan dari mana sumber dana yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelesaian risiko operasional. Risiko operasional dan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Pemahaman risiko operasional berhubungan dengan modal kerja yang dikeluarkan, oleh karena itu perlu dilakukan pembuatan pembukuan dengan tujuan dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban pada pimpinan, dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan untuk jangka panjang, sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang terakhir, sebagai bahan rekomendasi seorang investor dalam mengambil keputusan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.